Nah, selanjutnya kan tadi data yang kita masukkan itu, datanya itu tidak normal, maka akan kita transformasi data yang tadi, yang waktu uji normalitas ini kita transformasikan datanya. Nah, sebelum transformasi data, kita harus tahu dulu kecondongan, dari tiap-tiap variabelnya itu ke arah mana. Untuk mengetahuinya itu kita klik analis, terus deskriptif statistik, terus klik frekuensi. Nah, di sini tuh isikan misalkan kita masing-masing variabel ingin mengetahui kecondongannya. Kita lihat di piutang, langsung ke charts, klik histogram, lalu centang show normal curve in histogram. Continue, lalu oke. Nah, maka akan kelihatan kecondongan dari piutang itu ke mana. Nah, untuk piutang ini kecondongannya itu dinamakan substansial positif skewness. Ini tuh namanya substansial positif skewness. Nah, berarti kita akan rubah data ini atau kita akan transformasikan data dari piutang ini. Caranya itu klik transform, terus compute variable, lalu ini kita buat untuk piutang itu misalkan T itu untuk transformasi underscore X1 karena piutang, lalu kita klik yang function group itu all, lalu di bawahnya itu karena piutang ini skewness-nya itu substansial positif skewness, maka bentuk transformasinya itu menggunakan LG10. Kita cari di sini LG10. Nah, yang ini kita masukkan dan di sini kita masukkan piutang. Klik oke. Nah, ini berupa data transformasi untuk piutang. Selanjutnya kita lihat kecondongan untuk data utang atau X2. Seperti yang tadi, analyze, deskriptif, frekuensi, lalu kita ubah ini menjadi utang. Kita lihat bagaimana kecondongannya dan ternyata kecondongannya itu sama dengan utang, berarti transformasi datanya pun sama dengan piutang. Transform, compute variable, ini kita ubah jadi X2 dan ininya kita ubah jadi X2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan transformasikan variabel independennya atau dependennya, variabel dependennya yaitu Y. Analyze, deskriptif, frekuensi, kita lihat si Y-nya itu bentuknya seperti apa, charts. Oke. Dan ternyata arus kas ini atau Y ini tuh histogramnya itu berbentuk berbeda dengan yang lain, berbeda dengan piutang dan utang. Kecondongannya ini berbentuk moderate positive skewness, berarti rumus untuk mentransformasikannya pun berbeda. Caranya itu kalau untuk moderate positive skewness itu kita transformasi compute variable, ini kita ubah jadi Y, dan ininya bukan LG10 akan tetapi menggunakan SQRT. Klik all, terus di bawah itu kita cari SQRT. Nah, yang ini kita ke ataskan, lalu masukkan variabel Y-nya, klik OK. Nah, berarti inilah data yang akan kita gunakan untuk menganalisis normalitas. Selanjutnya, kita analyze, regression, linear, terus masukkan dependennya ini data yang tadi ditransformasi. Terus keluarkan dulu. Dan untuk independennya pun menggunakan data yang tadi ditransformasi. Klik save, standardized, continue, oke. Selanjutnya kita tes non-parametric test, legacy dialog,
one sample Kolmogorov Smirnov, masukkan yang ini, lalu klik OK dan kita lihat. Nah, ternyata hasil dari signifikansinya masih 0,018. Kita coba menggunakan Monte Carlo. Klik Analyze, Non-Parametric Test, isi dialog, one sample QS, exact, Monte Carlo, continue, oke. Dan nilainya adalah 0,268, berarti data ini sudah berubah menjadi normal, seperti itu.